Wednesday ingin membalas dendam leluhurnya yang telah meninggal. Mantan peziarah itu telah menjadi selebriti bersejarah di kota, masyarakat, dan perguruan tinggi secara khusus menyiapkan patung perunggu untuk mengenangnya. Saat Wednesday memainkan selo, tangan yang terputus itu diam-diam melancarkan operasi balas dendam. Dia mengisi bensin ember demi ember dituangkan ke dalam kolam. Lalu korek api yang menyala itu dipadamkan perlahan untuk menyalakan sumbu yang telah dipersiapkan sejak lama. Sesaat kemudian, ledakan dahsyat terjadi. Patung perunggu yang baru saja terbakar itu langsung dilalap api. Saat itu, Wednesday memainkan solo dengan bersemangat. Patung itu terbakar hingga tak bisa dikenali lagi. Wali kota sangat marah akan hal ini, tetapi dia tidak punya bukti karena semuanya dilakukan oleh tangan yang terputus itu. Wednesday hanya memainkan selo dengan gembira. Larut malam, gelandangan itu kembali ke tempat penampungan yang bobrok itu. Dia menghabiskan seluruh tabungannya untuk membeli kamera, tetapi tetap saat dia tidak bisa melepaskannya, monster misterius itu kembali dan menyerang lagi. Untungnya kali ini kamera merekam kejadian aneh itu. Pada saat yang sama, monster itu membunuh seorang gelandangan lainnya, tetapi mayatnya sangat aneh. Tangan yang terputus masuk ke kamar mayat melalui saluran ventilasi dan melompat ke kamera pengintai. Dia mengeluarkan permen karet yang telah dia persiapkan sejak lama dan menempelkannya di atasnya, dan kamera segera diblokir. Setelah melakukan ini, dia memanjat dinding dan menekan sklar dengan terampil. Dengan pembagian kerja yang jelas, tangan yang terputus bertanggung jawab untuk mencetak berkas otopsi korban sebelumnya, sementara Wednesday mengeluarkan peralatan untuk mempersiapkan otopsi. Itu adalah favoritnya, tetapi yang aneh adalah kaki kiri almarhum hilang. Ketika tangan yang terputus menyalin informasi, dia melihat kendaraan luar melihat seorang datang. Dia langsung berlari dengan kaki pendeknya. Setelah memberitahu, Wednesday juga bersembunyi di dalam kabut. Sumbernya adalah dokter forensik dan sheriff. Ternyata kaki kiri yang hilang ada di sini, tetapi monster itu memotong beberapa jari kaki. Sheriff yang berpengalaman itu segera mencium sesuatu yang aneh. Dia meminta dokter forensik untuk menunggu laporan otopsi keluar dan menunjukkan kepadanya tanpa memberitahu media. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Sebelum pergi, dokter forensik menemukan sebuah lemari kamar mayat. Dia mengeluarkan lemari itu dan menemukan bahwa di dalamnya terdapat tubuh Wednesday. Saat itu Wednesday kaku di sekujur tubuhnya. Dokter forensik yang berpengalaman itu tidak menyadari bahwa ini adalah orang yang masih hidup. Dia menutup pintu lemari dan pergi dengan tergesa-gesa. Untungnya tangan yang terputus itu bersembunyi di luar. Kalau tidak, Wednesday mungkin benar-benar sudah mati. Tangan yang terputus itu segera membuka pintu. Setelah kembali ke asrama, ia memposting semua informasi korban di papan tulis yang membuat teman sekamarnya jijik. Semua korban memiliki satu kesamaan, yaitu masing-masing dari mereka telah diambil bagiannya. Dari ginjal hingga kantong, empedu hingga jari tangan dan kaki. Ini berarti bahwa monster itu bukanlah pembunuh yang tidak berakal. Ia tampaknya secara sadar mengumpulkan jaringan manusia. Sebelum Wednesday sempat selesai berbicara, gadis predator itu ketakutan melihat foto dan dia langsung pingsan. Andaikan dialihkan di kelas taman sore itu, Wednesday menemukan 3 gorisan di leher Xavier, tetapi dengan maju tacu mengatakan bahwa itu disebabkan oleh latihan infrastruktur. Ini jelas sebuah kebohongan yang menimbulkan kecurigaan Wednesday yang mengikuti Xavier dengan tangan yang tertutup itu sepanjang jalan. Setelah ia pergi, Wednesday membuka pintu dan pemandangan di depannya membuatnya tiba-tiba waspada. Gambar-gambar Xavier semuanya adalah monster itu.
Wednesday mengambil gambar-gambar di atas meja, lalu dia langsung pergi ke kantor polisi dan memberikan potret itu kepada Sherif. Orang yang menggambar potret itu kemungkinan besar adalah pembunuhnya. Dia berharap bisa bekerja dengan Sherif untuk bertukar informasi dan mencari petunjuk. Sherif mengeluarkan foto-foto yang dibuat tadi malam itu untuk perbandingan. Benar saja ini adalah monsternya, namun jelas melanggar aturan untuk berbagai kasus pembunuhan dengan siswa sekolah menengah, kecuali Wednesday dapat menemukan bukti yang lebih memadai. Karena teman sekamarnya terlalu sensitif tentang foto-foto kasus pembunuhan itu, Wednesday memindahkan semuanya ke sarang lebah Xiaopang. Xiaopang memelihara lebah dan sering pergi ke alam liar. Ketika dia melihat gambar-gambar yang diambil Wednesday, dia merasakan keakraban yang tidak dapat dijelaskan. Dalam sekejap mata, dia membawa Wednesday ke sebuah gua. Lokasi dalam lukisan itu memang gua yang penuh dengan sebuah lubang di dinding dengan tulang hewan. Kemungkinan besar itu adalah sarang monster itu. Wednesday juga menemukan cakar patah yang ditinggalkan oleh monster itu. Wednesday mencabut cakar patah itu dan segera datang ke markas rahasia Sapphire. Jika dia bisa menemukan bukti yang cocok dengan geng cakar itu, maka Sapphire pastilah pembunuh berantai itu. Dia menemukan sehelai kain bernoda darah di tempat sampah. Pada saat itu, Sapphire mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Dia sedikit terkejut melihat Wednesday masuk tanpa izin, tetapi Wednesday terus terang saja. Memang semua bukti mengarah padanya. Sapphire menjelaskan bahwa misteri itu telah muncul dalam mimpinya selama beberapa minggu. Karena dia tidak bisa melupakannya, dia langsung mencabutnya. Namun saat dia menggambar-gambar ini, cakar serigala itu terentang dan tak terkendali dan mencakar dirinya sendiri. Ini juga asal mula bekas luka di lehernya. Dia jelas tidak percaya bahwa ini adalah suatu kebetulan. Untuk memverifikasi kecurigaannya, dia membawa cakar monster dan benda berdarah itu ke kantor polisi, berharap Sherif dapat melakukan perbandingan genetik. Sherif yang terkenal itu benar-benar bekerja sama dengan seorang siswa sekolah menengah untuk memanjakan kasus tersebut. Pada saat yang sama, pesta Haru di kampus akan segera dimulai. Broken Hand tahu bahwa Wednesday memiliki perasaan yang sama terhadap Xiao Shuai. Jadi dia secara pribadi mencetak kartu undangan dan diam-diam meletakkannya di kafe tempat Xiao Shuai bekerja. Xiao Shuai langsung tersenyum setelah melihat kartu undangan itu. Setelah hari pesta, Wednesday akan pergi ke pesta monster bersama Xiaopang. Sarang monster itu sudah menunggunya. Xiao Shuai datang sesuai janji. Wednesday tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia sebenarnya sangat puas dengan susunan acara yang dibuat oleh tangan yang patah itu. Tangan yang patah itu juga mencuri rok antik untuknya. Dia hanya langsa hitam yang pemberontak dan acuh tak acuh ketika dia mengenakan rok itu. Mereka berdua menghadiri pesta dansa bersama, bahkan loli gelap itu menari dengan cara yang berbeda dari yang lain. Tapi ada keindahan yang aneh. Membuat seluruh penonton langsung berkumpul di sini. Ketika semua orang bernyanyi dan menari, cairan merah tiba-tiba menyembur keluar dari pipa air. Semua orang panik. Wednesday menikmatinya dan kepala sekolah bahkan meraung. Pada saat yang sama, pria gemuk yang pergi ke sarang monster sendirian menemukan bahwa pria misterius itu membakar sarang dan menghancurkannya. Jejak gua dan di tempat pesta dan secara tidak sengaja memicu ilusi psikis. Itu adalah adegan Xiaopang diserang. Dia segera pergi ke hutan, tetapi monster itu telah menemukan Xiaopang. Sejak pahlawan wanita sistem Conan datang ke Akademi Alien, monster yang tiba-tiba muncul telah membunuh banyak orang. Dan kali ini temannya yang meninggal. Dia pikir dia telah menemukan identitas sebenarnya dari monster itu. Tetapi gen monster itu tidak cocok dengan manusia serigala.
Adegan dialihkan pada suatu malam beberapa tahun yang lalu. Kepala sekolah yang masih menjadi mahasiswa itu bergegas pergi ke tempat kejadian perkara. Berkat bukti yang tak terbantahkan, Adam pun ditangkap di tempat kejadian. Karena pihak kampus tengah mengadakan pertemuan orang tua dan guru, keluarga Adam kembali muncul di kampus dalam keadaan utuh. Wednesday tengah memeriksa tersangka dari kejauhan. Para orang tua yang sudah lama tak bertemu dengan putrinya ingin tahu bagaimana keadaan putrinya. Sang putri berkata bahwa sejak mereka menitipkannya di sini, ia terus diburu, dihantui roh jahat dan menjadi sasaran percobaan pembunuhan. Para orang tua itu sangat gembira saat mendengar hal itu. Sungguh sangat menyenangkan. Beberapa orang mendatangi kepala sekolah untuk mengenang masa lalu. Satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah Siopang tidak mati, dan tangan yang terputus itu juga ditempatkan di unit perawatan intensif oleh Wednesday untuk menemaninya. Keluarga itu segera dikirim ke kota di mana mereka ditemukan oleh sheriff yang sedang minum kopi. Melihat bahwa mantan pembunuh itu bebas di kota itu, pada saat ini dia menerima telepon dari Sori, pemeriksa mayat yang akan pensiun. Dalam menangani masalah itu menjadi rumit. Kamera pengawas tidak menangkap apapun. Masih ada permen karet hitam dari tangan yang terputus ditempel di sana. Wawancara meninggalkan catatan bunuh diri sebelum dia meninggal. Catatan itu menyebutkan kasus lama ayah Wednesday. Dia memalsukan laporan otopsi untuk menutupi kebenaran. Dia telah merasa bersalah selama bertahun-tahun dan akhirnya tidak tahan dan bunuh diri. Di sisi lain, kampus sedang mengadakan pesta makan malam. Sheriff tiba-tiba masuk dengan anak buahnya dan menangkap Adam di depan para siswa dan orang tua. Wednesday datang ke penjara berharap ayahnya bisa mengatakan yang sebenarnya. Ayahnya melamun saat dia melihat tangan yang terputus itu. Ternyata karena dia melihat orang yang dia sukai dipeluk oleh orang lain. Cintanya yang bengkok telah menjadi gila, didorong oleh kebencian yang ekstrim. Curly mengambil senjata dan mulai menyerang ayahnya. Dia tak terhentikan dan matanya penuh dengan niat membunuh. Ayahnya bukan tandingannya ketika dia masih muda. Curly menekannya ke tanah dan menggosoknya dengan gila. Ketika dia melihat pedang yang jatuh, nalurinya untuk bertahan hidup meledak. Tanpa diduga, Curly secara tidak sengaja menabraknya dan jatuh. Kepala sekolah yang kebetulan lewat melihatnya. Apa yang dikatakan ayahnya sangat logis, tetapi bagaimana dia bisa menipu putrinya? Dari tindakan kecil ayahnya, dia menyimpulkan bahwa ayahnya menyembunyikan sesuatu. Ikin memperkirakan bahwa hanya ibunya yang tahu tentang itu. Wednesday pergi mencari sheriff. Meskipun tidak ada bukti, ayahnya jelas bukan pembunuhnya. Kematian petugas identifikasi itu terlalu kebetulan. Dia tidak bunuh diri selama bertahun-tahun. Begitu ayahnya datang, ia bunuh diri. Saat ini ibunya ada di Yingse, dan dia merasa tidak enak melihat masyarakat yang sedang merosot. Misi Yingse adalah melindungi alien agar tidak terluka. Dia didirikan oleh leluhur keluarga Adam Budi. Ketika ibunya melihat Wednesday, dia tahu tujuan kunjungan putrinya. Ternyata ketika dia bergegas ke atas, ayahnya telah terbanting ke tanah dan kulit berbusa di mulut dan matanya bahkan lebih ganas. Untuk melindungi ayahnya, ibunya mengambil anak panah di tanah. Curly menabraknya dan untuk melindunginya, ibunya mengambil pedang dan dengan tegas menghadapi semuanya. Menurut keterangan sang rajunan, ibu dan anak itu langsung datang ke tempat tujuan untuk memastikannya. Mari kita gali dan lihat. Menggali kubur adalah olahraga favorit Wednesday. Saat tutup peti dibuka, udara lembab akan menerpa wajah Wednesday. Saat kebenaran terungkap, polisi peti tiba-tiba muncul. Keduanya tertangkap. Keluarga itu langsung bersatu kembali di penjara.
Wednesday mengeluarkan jari yang dipinjam dari Curly dan melihat kilau biru di jari itu. Dapat dipastikan bahwa ia meninggal karena keracunan. Artinya Curly sudah sekarat sebelum itu. Jadi ia menabrak kepompong ibunya saat Wednesday dan jari-jari itu bersentuhan. Suara sumo yang familiar pun terdengar. Dalam fantasi itu ayah radikal Curly. Wednesday sadar, ia langsung menyadari bahwa Curly akan mengambil kesempatan itu untuk meracuni semua orang di akademi. Ibu dan anak itu datang ke kantor wali kota dan mengambil jari yang diracuni itu dan menaruhnya di atas meja. Namun, wali kota sudah mengetahui masalah itu sejak lama. Untuk menjaga kedamaian dan kesuburan kota, ia memilih untuk menanganinya secara diam-diam dan membiarkan pemeriksa mayat memalsukannya. Sang ibu telah mengungkapkan kebenaran dan memacam wali kota. Wali kota menuduh dan mencabut semuanya tuduhan terhadap Adam. Sang ibu sangat senang melihat putrinya membangkitkan kemampuan psikis. Kemampuan psikis ini bervariasi menurut kepribadiannya. Wednesday memiliki atribut gelap. Jika dilatih dengan benar, ia akan mengalurkan kemampuan yang tak terbayangkan. Tetapi kemampuan ini bukanlah sesuatu yang dapat dilatih orang yang masih hidup seperti dirinya. Sang ibu tidak dapat menolongnya ketika ayam itu dewasa. Seorang leluhur keluarga Adam akan datang kepadanya untuk membantunya meningkatkan kemampuan ini. Wednesday segera teringat budi Adam yang telah muncul sebelumnya. Ibunya mengingatkannya bahwa Budi adalah seorang penyihir yang kuat. Tetapi balas dendamnya kepada para peziarah ayahnya dibebaskan dan Sherry meminta maaf atas kesalahpahamannya selama bertahun-tahun. Setelah mengalami hari itu, Wednesday memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang masa lalu orang tuanya. Ia melepaskan penghalang dan bergabung dalam pelukan. Sebelum pergi, ibunya menyerahkan buku tahunan sekolah kepada putrinya. Ketika Wednesday membalik-balik tak berpartisipasi dalam pertunjukan bakat, dia tidak hanya meniru nyanyiannya, tetapi berubah menjadi dirinya. Ada spekulasi bahwa kepala sekolah berubah menjadi Luo Wenlai untuk menutupi fakta bahwa Luo Wen terbunuh. Besokan harinya dia berubah menjadi Luo Wenlai untuk membenarkan kejadian itu. Tanpa diduga, kepala sekolah mengakuinya. Namun masalah Wen kali ini dilakukan atas izin ayahnya agar akademi tidak lagi terlibat dalam pembunuhan alien. Ketika keduanya berdebat tentang hal ini, tiba-tiba terdengar suara dari luar dan peringatan yang terdiri dari kata api muncul entah dari mana. Orang-orang dalam kegelapan akhirnya akan bergerak. Wednesday, dia membuat formasi dan mencoba menggila leluhur keluarga Adam untuk meningkatkan kekuatan fisiknya. Tetapi leluhur Gondi Adam tidak muncul. Gadis serigala yang tidak bisa berubah masuk. Wednesday sedikit kecewa, tetapi tiba-tiba seorang melemparkan selebar kertas melalui celah pintu. Itu benar-benar pantal. Ketika dia baru saja tidur siang, mereka berdua segera datang ke gerbang batu. Gadis muda dengan atribut husky itu sedikit takut di tempat. Wednesday memasuki istana bawah tanah sendirian. Dia pikir itu adalah bos besar di belakang layar, tetapi ternyata itu adalah upacara ulang tahun yang disiapkan untuknya oleh teman-teman sekelasnya. Wednesday yang suka menggali kuburan dan melempar mayat tentu saja memandang rendah hal-hal kekanak-kanakan ini. Tetapi kata-kata Latin di dinding menarik perhatiannya. Api akan turun saat aku bangkit. Kalimat ini hanya ditujukan kepada orang-orang di halaman kampus. Tindakan teman sekelas yang tidak disengaja mungkin telah menemukan petunjuk penting. Wednesday mencoba mengeluarkan tangan dan
menyentuh sengatan listrik dan sudah dikenalnya. Dia langsung memasuki ruang industri lagi. Dia mendengar suara-suara tidak jauh dari sana. Ketika dia bangun, dia melihat leluhur Budi berdiri di pintu besi yang bobrok. Dia memberitahu Wednesday bahwa waktunya hampir habis. Untuk menghentikan konspirasi para Bajara, Wednesday harus menemukan tempat ini. Kemudian dia berubah menjadi kepulauan asap dan menghilang. Setelah itu dia kembali ke asrama. Wednesday masih menyalakan tangan yang terputus. Bukannya dia tidak suka merayakan ulang tahunnya, tetapi cara membukanya yang salah. Di masa lalu, pesta yang disiapkan oleh orang tuanya semuanya adalah peti mati dan darah hitam untuk merayakan bahwa dia 1 tahun lebih dekat dengan kematian. Kue golilotin berdarah dan laba-laba hitam yang keluar dari boneka adalah gaya favoritnya. Tetapi itu tidak masalah. Cody berkata dia ditakdirkan untuk mati sendirian. Dia datang untuk mengunjungi Xiaopang yang dijaga oleh monster itu. Tanpa diduga, sekitarnya juga datang mengunjunginya dengan mawar. Wednesday tidak banyak berpikir dan pergi sendiri. Untuk menemukan pintu yang disebut Cody, Wednesday datang ke kafe untuk bertanya kepada penduduk asli Xiao Shuai. Xiao Shuai melihat potret itu tetapi tidak mengenali tempat ini. Wednesday meminta bantuan Xavier. Xavier memberikan jawaban segera setelah dia melihat gambar itu. Dia melihat pintu ini dalam mimpinya beberapa hari yang lalu. Ini adalah rumah security.